كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanjungnya dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai dengan saat yang mulia ini kita hadir dalam tempat yang mubarakah ini, Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepadanya, untuk melaksanakan berbagai ketaatan, berbagai kewajiban, melaksanakan amal-amal soleh, dan diantaranya adalah kita hadir di dalam majelis ilmu yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Salawat dan salam kepada Nabi kita salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada ahlul bait beliau, pada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita sebut dengan al-qada'u wal qadar. Qada dan qadar yang secara harfiah adalah keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas diri setiap manusia. Jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang mudah-mudahan dalam materi ini nanti akan kita bacakan, bahwa seseorang yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bermanfaat apapun yang ia lakukan, dan meskipun ia menginfakkan emas dan perak dalam rangka berbuat baik, namun tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka imannya tidak akan bermanfaat.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya rukun iman yang keenam ini, yaitu iman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran cukup banyak dalil yang menunjukkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketika kita membuka surat 2, surat Al-Baqarah 177 dan 203 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu kita dapati di sana iman terhadap rukun yang keenam ini itu tidak disebutkan. Di sana disebutkan 5 rukun iman di dalam surat Al-Baqarah 177, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, kepada Rasul, dan kepada malaikat. Di 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, malah di sana disebutkan 4 dari 6 rukun iman tersebut. Namun demikian, kaitannya dengan takdir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat secara terpisah. Di antaranya dalam surat Al-Qamar 54 ayat 49, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya, menurut ukurannya. Ya. Ini secara tegas Allah menyebutkan takdir di sini. Karena kan takdir itu berasal dari qadara yaqduru atau qaddara yuqaddiru takdir, dari 3 huruf asalnya, qaf, dal, dan ra. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini takdir. Faqaddarahu taqdira. Dalam surat Al-Hijr ayat 21, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, perbendaharaannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu, illa biqadarim ma'lum. Ini juga dalam ayat ini disebutkan takdir. Dalam surat Al-A'la Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Yang menentukan ukurannya dan memberi petunjuk. Nah, itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada takdir, di samping hadis-hadis yang sering kita dengarkan. Di antaranya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Tidak dianggap beriman seseorang hingga ia beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakul liukhti'ahu, hingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin luput darinya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liusibahu, dan apa yang luput darinya tidak mungkin menimpanya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disebutkan pula di dalam silsilah al-ahadits as-sahihah oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang lain,
Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga Imam Ibnu Majah dan At-Tirmizi, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda juga oleh Imam Muslim, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajz wal kayyiz." Bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, telah ditentukan segala sesuatu sampai kelemahan dan kepintaran. Sampai kelemahan dan kepintaran seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Kemudian kaitannya dengan al-qada wal qadar, ini ada, mohon maaf, sedikit perbincangan di kalangan para ahlul ilmi mengenai makna daripada al-qada'u wal qadar. Apakah qada sama dengan qadar atau di sana ada perbedaan? Mohon maaf, saya hanya membacakan sebahagian kecil dari ungkapan para ulama atau perkataan para ulama terkait dengan hal ini. Di antaranya, su'ila asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu taala, mal farqu bainal qada'i wal qadar. Syekh Abdullah bin Baz, beliau pernah ditanya, apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada dan qadar. Fa ajaba, beliau pun menjawab, al-qada'u wal qadaru huwa syai'un wahid. Dua hal yang maknanya satu, maknanya sama, tidak ada perbedaan menurut beliau. Asy-syai'ul ladzi qadahu Allah sabiqan wa qaddarahu sabiqan, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu sama dengan yang ditakdirkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Yuqalu li hadzal qada wa yuqalu lahul qadar. Ketika disebut qada maka disebut juga qadar. Artinya menurut beliau tidak ada perbedaan antara qada dan qadar. Namun di sana ada komentar para ahlul ilmi yang lainnya bahwa sebetulnya di sana ada perbedaan antara keduanya. Ya, di antaranya dikatakan bahwa qada dan qadar itu adalah ketika disebutkan secara berpisah maka maknanya sama. Qada adalah qadar, qadar adalah qada. Sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Baz tadi. Itu kalau disebutkan dalam satu redaksi. Ada yang mengatakan bahwa lalu kemudian kalau disebutkan secara bersamaan maka al-qada itu adalah sesuatu yang terdapat dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah diketahuinya dan telah ditentukan dan ditetapkannya sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, ketika sesuatu itu sudah terjadi, itulah yang disebut dengan qadar. Itulah yang disebut dengan qadar. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebaliknya, justru sebaliknya, yang qadar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan, mengetahui dan menetapkan sesuatu,
itu adalah qadar, sedangkan qada itu adalah ketika sudah terjadi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa qada itu adalah secara ijmali, secara global, namun perincian dari kejadian itu adalah qadar, adalah takdir. Namun perhatikan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wasuila Syekh Abdul Aziz Ali Asy-Syaikh, mal farqu bainal qada'i wal qadar? Apa perbedaan? Abdul Aziz Ali Asy-Syaikh pernah ditanya apa perbedaan antara qada dan qadar? Fa ajab al qada wal qadar minal ulama man yusawwi bainahuma. Di antara para ulama ada yang menyamakan antara keduanya. Wa yaqulu al qada'u wal qadar. Mereka katakan bahwa qada itu adalah qadar, wal qadar huwal qada'. Wa minhum man ya'ti bil farqi wa yaqul. Ada yang membedakannya lalu mengatakan al qadaru a'ammu wal qada'u akhas. Qadar itu lebih umum dan qada itu lebih khusus. Fal qadaru umuman wa minhum man yaqul fal qadaru umuman wal qada'u juz'un minal qadar. Ada juga yang mengatakan, maka dengan demikian qada itu adalah yang terjadi secara umum, sedang al qada itu adalah juz'un minal qadar, bagian dari ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara para ulama juga ada yang mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada faidah, tidak ada manfaat membedakan antara keduanya. Mengapa? Karena qada itu adalah qadar dan qadar itu adalah qada. Yang jelas ikhwatal iman azanallahu jami'an, ketika kita membahas masalah qada dan qadar ini, itu adalah terkait dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuznya dan apa yang terjadi di dunia ini secara umum dan yang berlaku untuk setiap orang secara khusus. Inilah pembahasan tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala mencakup empat hal. Yang pertama adalah, tingkatan pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan al-ilmu di sini? Yaitu beriman bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali mengenai apa-apa yang telah terjadi, yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, baik secara global maupun terperinci di seluruh penjuru langit dan bumi serta di antara keduanya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan tingkatan ilmu di sini, kita mengetahui bahwa kita mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, apa yang terjadi, telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana ia terjadi secara global dan secara terperinci. Secara global dan secara terperinci. Ikhwatal iman, mohon maaf kalau kami jelaskan sedikit dengan apa yang kita maksudkan di sini secara global dan secara terperinci. Di antara contohnya adalah misalnya kita yang ta'lim di sini. Secara global bahwa ta'lim itu diadakan antara jam 1 sampai dengan selesai. Itu kan secara global. Pembicaranya adalah Ustadz Muslim misalnya. Ada perinciannya bahwa yang hadir itu sekian, yang hadir itu fulan dan fulana, yang mencatat sekian orang, yang tidak nyatat sekian orang, yang ngantuk sekian orang, yang tidak ngantuk setiap orang sekian orang dan sebagainya. Kan begitu? Itu secara terperinci. Jadi tolong dipahami ketika kita mengatakan secara global dan secara
terperinci. Atau contoh lain, si fulan misalnya akan lahir ke dunia tanggal sekian dan akan meninggal dunia sekian, tahun sekian. Berarti umurnya 50 tahun atau umurnya 60 atau 70 tahun. Itu kan secara global. Tapi perinciannya seperti apa? Apa yang dilakukannya ketika masih anak-anak, ketika masih bayi, ketika remaja, ketika pemuda, ketika menjelang masa tua, di masa tua, ketika masih bekerja, ketika sudah pensiun, itu ada perincian. Jadi sekali lagi, tolong dipahami ketika kita mengatakan baik secara global maupun secara terperinci. Jadi Allahu Jalla Jalaluhu mengetahui secara keseluruhan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan bagaimana ia terjadi. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tahapan ilmu dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Al-Hajj ayat 70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya hal itu telah terdapat dalam Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci-kunci semua perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak ada yang jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering melainkan telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Jadi baik secara global maupun secara terperinci, apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana ia terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Tingkatan yang kedua adalah Alkitabah. Alkitabah, penulisan. Maksudnya adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan apa yang telah diketahuinya berupa ketentuan-ketentuan seluruh makhluk hidup di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi tadi setelah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diketahuinya itu kemudian dituliskan di dalam Lauhil Mahfuz. Ini yang dimaksud dengan tahapan Alkitabah. Alkitabah, penulisan. Dalam surat Yasin ayat 12, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir seluruh makhluk
sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ilmu Alkitabah. Ada berapa tadi Pak tingkatannya? Ada 4. Ya, alhamdulillah ada yang ingat. Ya. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah Alkitabah. Yang ketiganya adalah al-masyiah. Al-masyiah. Yang dimaksud dengan al-masyiah secara harfiah adalah keinginan dan kehendak. Keinginan dan kehendak. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi adalah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berputar di antara rahmat dan hikmahnya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya. Dia tidak boleh ditanya mengenai apa yang diperbuatnya karena kesempurnaan hikmah dan kekuasaannya. Tetapi kita sebagai makhluknya yang akan ditanya tentang apa yang terjadi pada kita. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan, sedangkan manusia ditanya mengapa ia melakukan dan ada apa dengan apa yang dilakukannya tersebut. Yang jelas al-masyiah di sini adalah sesuatu yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diketahui oleh Allah, lalu kemudian ditetapkannya, lalu kemudian terjadinya itu atas dasar keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ini yang dimaksud dengan al-masyiah, keinginan dan kehendak. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-khalqu. Al-khalqu, kha, lam dan qaf. Artinya adalah penciptaan. Penciptaan. Apa yang dimaksud dengan al-khalqu di sini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, khalik. Segala sesuatu yang tidak ada pencipta selainnya dan tidak ada Rabb selainnya, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Artinya apa? Bahwa Allahu Jalla Jalaluhu setelah mengetahui sesuatu, ia tetapkan dalam Lauhil Mahfuz, kemudian yang terjadi itu adalah atas dasar kehendaknya, dan terjadinya itulah yang disebut dengan al-khalqu, penciptaan. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, itulah yang disebut dengan al-khalq. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat As-Saffat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an. Ada dua kelompok yang sangat terkenal yang menyimpang dalam iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat itu atas dasar kehendak kita sendiri. Tidak ada campur tangan siapapun di dalamnya, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Allah Jalla Jalaluhu dalam hal tersebut. Ini yang disebut dengan Al-Qadariyah. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu Al-Jabariyah. Al-Jabariyah itu adalah mereka yang berpemahaman bahwa
apapun yang terjadi pada diri kita, yang dilakukan oleh makhluk, itu semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada campur tangan kita di dalamnya. Tidak ada campur tangan kita di dalamnya. Nah, kedua kelompok ini menyebabkan kesesatan yang sangat berbahaya. Di antaranya Al-Jabariyah tadi. Mereka mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak melakukan upaya. Yang baik ia lakukan itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik juga mereka mengakui bahwa itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia malas ta'lim, ia mengatakan itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ngapain diurusin kalau dia malas? Itu toh Allah yang menghendaki dia seperti itu. Dia rajin itu juga atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kelompok yang pertama itu adalah Al-Qadariyah. Apapun yang kita lakukan itu berlaku atau tidaknya, sukses atau tidaknya, kembalikan kepada kita semua. Sehingga ketika mereka gagal, dia stres dan lain sebagainya, dan ketika sukses dia sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian datang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu manhajnya itu adalah manhaj pertengahan, manhaj yang lurus, manhaj yang diakui oleh Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in. Lalu mereka mengatakan bahwa manusia itu ketika melakukan sesuatu, memang betul Allahu Jalla Jalaluhu memberikan ia kemampuan. Kemampuan untuk berbuat baik, kemampuan untuk berbuat buruk, dua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepadanya pilihan. Apakah Anda itu memilih yang baik? Itulah yang nanti akan ditanyakan, itulah yang akan nanti memberikan pahala kepada Anda. Dan ketika Anda memilih buruk, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke dalam diri setiap orang itu baik sifat fujur, sifat penyimpangan, maksiat, wa taqwaha, dan juga sifat takwa, sifat kebaikan. Lalu kemudian kita diberikan pilihan. Anda memilih A apa memilih B, memilih yang baik, memilih yang buruk, itulah nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu buah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau boleh kita katakan hikmah, buah, manfaat, dan lain sebagainya, ini semuanya mirip-mirip. Dan disinilah syahid maksudnya di sini pokok bahasan kita pada kesempatan ini, yang kita sebut menggapai kebahagiaan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon dipahami Bapak dan jamaah sekalian, ketika kita mengatakan menggapai kebahagiaan, yang kita maksudkan di sana itu adalah salah satu jalan untuk mendapat kebahagiaan. Karena untuk mencapai kebahagiaan itu kan banyak jalannya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya memperbaiki tauhid, di antaranya adalah ikhlas dalam melakukan setiap apapun dan seterusnya. Di antara yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita itu adalah beriman dengan benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara buah daripada beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah ridho serta yakin dengan balasan yang didapatkan. Ridho dan yakin terhadap balasan
balasan yang didapatkan. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu terhadap diri kita, atau ketika kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, baik dalam pandangan itu kita sukses, kita berhasil ataupun tidak, apapun yang kita lakukan selama didasari dengan iman, maka tetap saja kita mendapatkan pahala. Dan ini yang terkadang kita lupakan, sehingga terkadang dalam pandangan kita menurut kita itu adalah kegagalan. Terkadang kita lupa bahwa dalam kegagalan itu pun Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala untuk kita. Sedangkan tujuan kita untuk sukses adalah dalam rangka kita mendapatkan pahala. Ketika dalam pandangan kita gagal pun, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi pahala kepada kita. Karena di dalam Islam yang diperintahkan kepada kita itu adalah proses. Proses. Salatlah Anda, menikahlah Anda misalnya, keluarkanlah zakat, dan seterusnya. Dilaksanakan sesuai dengan proses. Urusan pahala dan sukses itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tadi ayat ini, At-Taghabun ayat 11, yaitu barang siapa yang mendapat musibah, maka dirinya paham bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya, sehingga dia bersabar dan mencari pahala di balik musibah itu, serta berserah diri kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu dia akan memberikan petunjuk kepadanya. Yani Allah Jalla Jalaluhu memberikan petunjuk kepada hati orang tersebut. Allah Ta'ala ganti atas perkara dunia yang tidak diraihnya tadi dengan memberi petunjuk hatinya, rasa yakin dan keimanan, bahkan bisa jadi dirinya akan mendapat sesuatu yang lebih dari apa yang tidak bisa diraihnya tadi. Ketika kita melakukan sesuatu lalu kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang pernah kita dengarkan, tidak sesuai yang pernah kita lihat, dan seterusnya, maka ketika itu kita yakin bahwa itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita petunjuk untuk mengetahui, menyadari, dan ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, itu jauh lebih besar dibandingkan keuntungan duniawi yang mungkin tadi telah kita incar, mungkin tadi telah kita planningkan dan telah kita rencanakan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada hatinya dengan keyakinan, sehingga dirinya paham bahwa apa yang menimpanya dari musibah tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin akan menimpanya. Sedang Al-Qamah menjelaskan, dia adalah seorang yang mendapat musibah lalu dirinya paham bahwa musibah tersebut datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya pun rela dan berserah diri kepadanya. Di dalam hadis tersebut, di dalam hadis disebutkan, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Suhaid radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan orang mukmin, urusannya orang mukmin. Jika dia ditimpa kebaikan lalu ia bersyukur, maka itu baik baginya.
dan bila ia ditimpa keburukan lalu ia bersabar, maka itu baik baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan yakin dengan balasan yang lebih baik yang akan kita dapatkan yang luput dari kita tadi. Yang kedua, lapang dada, mendapatkan kebahagiaan hati, ketenangan jiwa dan pikiran. Subhanallah. Padahal terkadang justru sebaliknya yang kebanyakan kita rasakan. Ketika kita menemui atau merencanakan sesuatu lalu melaksanakannya, namun kemudian ujung atau hasil dari apa yang telah kita upayakan, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita pernah dengar, dan pengalaman orang lain yang ada kita saksikan terkadang berseberangan, apa yang terjadi justru bagi kita itu adalah kegalauan, itu adalah kecemasan, itu adalah kesedihan. Tetapi sebaliknya bagi orang mukmin justru itu akan mendatangkan kebahagiaan hati, ketenangan jiwa dan juga ketenangan pikiran. Umar ibnu Abdul Aziz mengatakan, hingga aku menjadi seseorang yang berada di pagi hari yang tidak menjumpai ada kebahagiaan melainkan di tempat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu menyatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali tidak ada menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami, dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Dengan kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang buruk apa yang menimpa kita selalu kita kembalikan kepadanya, bahwa apapun yang terjadi pada diri saya itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya hanya berupaya. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh pahala yang besar. Memperoleh pahala yang besar. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ayat ini sering kita dengarkan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Demikian besar pahala yang didapatkan oleh seseorang yang sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla Jalaluhu menyatakan bahwa mereka itu akan mendapatkan keberkahan, kesempurnaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Kemudian di antara hikmah dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah memperkaya jiwa. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridho dengan pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagimu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang paling kaya. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya, tidak gentar terhadap ancaman makhluk, tidak pengecut. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau mintalah kepada Allah, mohon pertolongan mohonlah kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia bersatu untuk mendapatkan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Dan sebaliknya, andai mereka itu telah bersatu semua penduduk bumi ini, semua penduduk bumi ini bersatu untuk mendatangkan mudarat kepadamu,
niscaya tidak ada sedikit pun mudarat yang menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ini adalah dalil dari poin yang kita sebutkan bahwa dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah gentar dan kita tidak akan pernah takut dengan ancaman makhluk. Kemudian berani dan tidak pengecut. Ini satu poin yang tadi kita sebutkan. Kemudian tidak menyesali urusan yang terlewat darinya serta tidak bersedih hati. Nah, ini kebanyakan yang kita alami. Masuk ke sebuah universitas misalnya harapannya sangat tinggi. Nanti menjadi alim besar misalnya, nanti menjadi seorang dokter misalnya, nanti menjadi ini. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Dulu sebelum menikah harapannya itu tinggi begini begitu dan lain sebagainya. Setelah menikah ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sebelum berbisnis ia mendengarkan bahwa orang berbisnis ini keuntungannya seperti ini, keuntungannya seperti ini. Ternyata setelah dijalani tidak seperti yang diharapkan. Maka orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah menyesal dan mereka tidak akan pernah bersedih dengan apa yang telah berlalu itu. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Fussilat menyatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Takut untuk masa yang akan datang dan sedih untuk masa yang telah berlalu. Kemudian selanjutnya bahwa pilihan terbaik ialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini hendaknya diyakini oleh kita semua Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik untuk diri kita. Ketika kita berjalan, yang tadinya perkiraan kita itu semuanya mulus, ternyata banyak berbatu, banyak berlobang dan banyak menanjak. Maka ketahuilah bahwa itulah yang terbaik untuk diri kita. Jangan pernah kita kecewa. Dan jangan pernah kita mengatakan andai aku seperti fulan. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekali lagi, apapun yang menimpa kita, itulah yang terbaik untuk diri. Itulah yang terbaik untuk diri kita. Inilah diantaranya yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah bersedih, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah menyesal dan seterusnya. Selalu jiwa kita itu dipenuhi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena iman kita terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ke-9 adalah menyelamatkan dari siksa neraka. Tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalim lahum walau rahimahum kanat rahmatu lahum khairum min a'malihim." Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya Allah bisa mengazab mereka dan itu bukan termasuk kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada mereka, lakanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih baik daripada amal kita sendiri. Apa yang kita upayakan itu sungguh sangat terbatas dan sangat sederhana. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala yang sangat besar. Di antara contohnya yang di dalam majelis kita ini sering kita ulangi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari sebanyak 100 kali. Yang kalau bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, duduk di dalam masjid atau di rumah atau sedang menyetir kendaraan misalnya, insya Allah tidak sampai 5 menit selesai ini. Kalau kita terus menerus mengatakan
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekitar 3 sampai menit selesai. 100 kali dalam sehari, kata Nabi SAW, dia dapat pahala lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. 10 budak. Kata orang Arab, nilai budak itu sekitar 9.000 rial. Atau 10.000 atau 11.000 atau 12.000. Sekitar 40 sampai dengan 60 jutaan. Satu budak. Subhanallah. Lalu kemudian diangkat derajatnya 100 kali, dihapus kesalahannya 100 kali, dan di hari itu tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan lebih baik darinya, kecuali orang yang melakukan lebih baik, lebih banyak. Subhanallah, ucapan yang sangat sederhana, namun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ini maksud daripada sabda Nabi SAW, seandainya Allah memberi rahmat kepada hambanya itu, rahmatnya itu jauh lebih baik dibanding dengan apa yang mereka lakukan. Walau anfaqta jabala Uhudin dhahaban fi sabilillahi azza wa jalla. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, yang sudah biasa ke kota Madinah, itu kan berkilo-kilometer panjangnya gunung Uhud itu. Ratusan meter dari permukaan laut. Semuanya terdiri dari batu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, seandainya manusia itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah azza wa jalla, maqabilahu Allahu minka. Allah tidak menerima infak sebesar gunung Uhud terdiri dari emas itu darimu, hatta tu'mina bil qadri, hingga engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau paham betul bahwa apa yang menimpamu itu tidak ada yang menimpamu kecuali apa yang ditentukan oleh Allah, dan tidak ada yang luput darimu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang terakhir yang ingin kita sebutkan kaitannya dengan hikmah beriman kepada qadar adalah hilangnya rasa cemas, khawatir, serta kesedihan. Dan ini semua adalah penyakit-penyakit jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita ketahui Bapak Ibu lebih banyak tahu dibandingkan dengan saya, bahwa kecemasan, kesedihan, kegalauan itu lebih banyak mendatangkan penyakit fisik dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian itu membuktikan bahwa kecemasan, kegalauan, kesedihan, takut dan lain sebagainya, pengecut, itu semuanya dapat mendatangkan penyakit fisik yang sangat berbahaya dibandingkan dengan hal yang lainnya. Dan ini bisa diobati dengan beriman dengan sesungguhnya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahlul ilmi diantaranya menyatakan, agar kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya selalu kita latih jiwa kita mengetahui dan memahami apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Itu satu. Yang keduanya adalah perbanyak melakukan istikharah. Perbanyak melakukan istikharah, karena di dalam doa istikharah itu kita mengembalikan ilmu segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, umumnya kita itu istikharah itu dikenal ketika mau memilih calon. Betul Pak ya? Ini yang masih muda-muda senyum-senyum dia. Ya, karena mungkin pengalaman. Atau mungkin lagi mau istikharah kali. Makanya ini kebanyakannya kita itu istikharah kalau nyari pasangan. Mana ada di antara kita yang istikharah ketika mau buka bisnis baru misalnya. Padahal mestinya kita istikharah. Kita mau pulang kampung misalnya, istikharah. Kita mau berangkat umrah misalnya, istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sudah yakin bahwa ini yang lebih baik, tetap kita istikharah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah sebagai kesimpulan dari kurang lebih 10 hikmah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, bahwa ketika meleset sesuatu yang kita harapkan itu, maka ketahuilah yang pertama, itulah yang lebih baik untuk diri kita. Itulah yang lebih baik untuk diri kita. Dan jangan lupa bahwa
dengan kita menerimanya dengan sabar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuk kita. Pahala untuk kita. Dan kemudian yang selanjutnya, memungkinkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk kita yang lebih baik. Inilah perbedaan antara kita yang beriman dengan takdir dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia ridho menerima itu. Kemudian dia mudah bersabar untuk menjalaninya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang lebih baik. Orang-orang yang tidak sabar, yang tidak beriman kepada takdir, dia tidak akan menerima itu, dan dia sulit dalam menjalaninya, dan tidak mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Satu di antara jalan besar, jalan mulus untuk kita mendapatkan kebahagiaan adalah beriman yang sesungguhnya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Waktu pelajaran kita pada siang hari ini hanya sampai jam 2, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan semoga ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita memberikan manfaat besar, manfaat yang banyak, manfaat yang agung untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Tidak ada kebahagiaan kecuali selalu beramal dengan ilmu, kecuali senantiasa memperbaiki tauhid, berupaya untuk ikhlas, dan kemudian percaya sepenuhnya terhadap takdir Allah yang berlaku untuk diri kita, bahwa itulah yang lebih baik. Kita sabar dalam menjalaninya. Dengan izin Allah, Allah akan memberi pahala yang besar, dan memungkinkan Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.